Oke kawan-kawan, udah bertemu lagi dengan saya Frans Silaban. Di materi kali ini, aku pengen bahas di level yang lebih tinggi lagi dari materi kita yang sebelum-sebelumnya ya. Yaitu materi di mana kita membahas bagaimana sih kita bisa menciptakan kebutuhan dan sekaligus kita menawarkan solusi buat calon customer kita. Ya, calon target market kita. Oke? Jadi materi ini sedikit agak perlu dipikirkan sebelum kita praktek di lapangan. Yang perlu dipikirkan apa? Yang pertama, siapa target market kita? Ya, karakternya seperti apa, perilakunya seperti apa, kegiatan dia sehari-hari seperti apa. Itu harus kita pikirin. Jadi nggak bisa menggunakan satu bahasa kalimat apa ya? Contohnya begini. Untuk ibu rumah tangga dengan untuk anak gadis, kita nggak bisa menciptakan kebutuhan yang sama. Paham ya? Karena ibu rumah tangga kegiatan sehari-harinya berbeda dengan anak gadis. Yang dikerjakan oleh ibu rumah tangga dengan anak gadis berbeda, dengan karyawan kantoran itu berbeda. Ya, maksudku begitu. Pertama yang harus kita pikirkan adalah siapa target market kita. Kita pelajari dulu. Jadi nggak asal bunyi nanti waktu ngomong atau waktu kita menawarkan solusi untuk mereka. Oke, lanjut. Cara kita bagaimana cara kita bisa menciptakan kebutuhan sekaligus menawarkan solusi buat calon customer kita. Ya. Ingat kata kuncinya adalah menawarkan. Kata kunci yang pertama adalah menciptakan kebutuhan dan yang kedua menawarkan solusi. Bukan menawarkan parfum ya, menawarkan solusi. Ingat itu. Oke, kita masuk langsung ke inti dari materinya. Jadi di dalam dunia penjualan ya, menciptakan kebutuhan dan menawarkan solusi itu adalah landasan yang paling penting sebagai tolak ukur kita bisa menjual sesuatu atau menjual apapun lah kita bilang ya. Nah, untuk bisa menciptakan kebutuhan ada dua cara yang bisa kita pakai. Yaitu mendapatkan gain ya. Gain itu apa? Gain itu adalah sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan. Atau yang kedua, menghindari pain. Pain itu apa? Kesakitan, kesusahan, atau sesuatu yang benar-benar dihindari oleh calon customer kita. Oke, langsung kita buat contoh aja. Bagaimana kita bisa menggunakan kalimat gain dan kalimat pain untuk bisa menciptakan sebuah kebutuhan kepada calon customer kita. Kita mulai dari yang gain dulu. Ya. Gain itu adalah mendapatkan, menginginkan sesuatu yang diharapkan. Oke? Contohnya gini. Kalau target market kita itu perempuan yang sudah berkeluarga, apalagi kalau dia berkeluarganya udah di atas 5 tahun, kita bilang kayak gini sama dia. Oi kak, apa kabar? Ya, kakak tahu nggak rahasia hubungan suami istri itu supaya lebih harmonis lagi setiap harinya? Ternyata simple loh kak rahasianya. Si calon customer kita tadi pasti penasaran. Lalu dia bilang sama kita, emang apa rahasianya? Gini kak, rahasianya itu sebenarnya cuman yang ku searching di Google kemarin kak. Itu cuma 3, yaitu saling menghargai, saling pengertian, sama tampil menawan setiap malam. Dia kan penasaran. Lalu dia bilang, tampil menawan setiap malam tuh gimana maksudnya? Gini kak, kalau misalnya saling menghargai, saling pengertian kakak udah oke lah ya. Kakak nggak usah aku jelasin lagi. Tapi kalau tampil menawan, kakak bisa supaya merubah penampilan kakak di depan suami setiap malam.
Misalnya kalau kakak dasteran tiap malam, ya kakak gantilah yang lebih seksi. Terus jangan lupa, kakak harus wangi juga, pakai parfum. Nah, ini kak, kalau kakak mau pakai parfum yang tahan sampai pagi, kalau kakak semprotnya malam, tahan sampai pagi, 2 kali spray aja, aku punya rekomendasi buat kakak. Nah, ini parfumnya IM Parfum. Nah, tawarin ke dia produknya. Nah, di sini kita belajar, kawan-kawan. Apa yang kita pelajari di sini? Yaitu kita nggak menawarkan langsung, Kak mau beli parfum nggak? Aku punya parfum nih buat kakak. Harganya murah loh, tahan lama, kualitasnya oke, parfum paling terbaik di dunia ini. Kira-kira si kakak tadi yang mendengar kalimat kita tadi, percaya atau jijik dengar kita? Ya, sepakat kita, jijik dengar kita. Tapi kalau kita bisa menciptakan kebutuhan, sesuatu yang diharapkan oleh kakak tadi, maka dia akan mengingat, oh iya ya, suamiku belakangan ini udah nggak sayang lagi sama aku. Kayaknya udah mulai menjauh, asal aku mau dekat dia menjauh. Bisa juga itu, aku jadikan solusi supaya aku bisa lebih dekat lagi sama suamiku. Emang berapa sih harga parfumnya? Nah, itu dia kawan-kawan. Ingat, kita sudah menciptakan kebutuhan, lalu kita menawarkan solusi. Ingat, kita menawarkan solusi, bukan menawarkan parfum. Namun, untuk bisa mendapatkan harapan yang dia inginkan tadi, solusinya pakai IM Parfum. Gitu. Nah, itu adalah contoh kita menciptakan kebutuhan dari gain. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke, sekarang bagaimana caranya menciptakan kebutuhan dari pain? Pain adalah sesuatu yang dihindari. Contohnya bagaimana? Kita ambil sampel contoh ke target market yang kakak-kakak yang udah berumah tangga tadi ya. Supaya apple to apple pembandingannya. Kalau yang tadi sebelumnya aku menceritakan bagaimana sebuah alur percakapan penawaran dengan menciptakan kebutuhan menggunakan metode gain atau supaya dia bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Nah, bagaimana cara menciptakan kebutuhan dari pain? Pain adalah sesuatu yang dihindari. Maka kita bilang sama kakak tadi, Kakak tahu nggak kalau pelakor-pelakor yang berhasil merusak rumah tangga orang lain itu semuanya badannya itu kak, harum kali kak, semuanya pakai parfum. Kenapa bisa suami kita direbut orang? Ya karena mungkin kita udah nggak jaga penampilan lagi. Jadi menurutku kak, supaya suami-suami dengan istri-istri ini supaya hubungannya awet, mulai dari awal pertengahan sampai akhir, ya aku rasa simple sih, pakai parfum aja tiap hari, jaga penampilannya setiap hari di depan suami. Jangan pula pakai parfumnya waktu mau ke acara kondangan aja. Waktu kakak mau keluar rumah baru kakak pakai parfum. Yang cium siapa kak? Tukang beca, tukang ojek. Giliran kakak di rumah balik lagi pakai dasteran lagi, yang cium suami udah bau bawang. Makanya kak, supaya kakak tampil menawan setiap hari dan nggak banyak kali yang mau kakak keluarkan, cukup 2 kali spray aja pakai IM Parfum, itu aromanya tahan sampai sore kak. Jadi kakak nggak usah capek, nggak usah takut. Ya hitung-hitungannya cuma 1.000-2.000 rupiah aja per hari kak. Nah itu dia. Apa bedanya gain dengan pain? Kalau gain kita menceritakan, mengingatkan dia dengan kebutuhan atau keinginan dia. Kalau pain, kita takut-takutin sedikit. Itu dia. Nah, bukan sebenarnya kita mau berbuat curang dalam menjual ya. Tapi begitulah teknik jualan kawan-kawan. Kadang-kadang orang nggak sadar loh, kalau dia sedang membutuhkan sesuatu. Nah, kita mengingatkan mereka. Kalau ternyata benar rumah tangganya itu sedikit cekcok karena mungkin suaminya udah bosan lihat istrinya yang nggak jaga penampilan, dan kita kasih solusi dan dia berhasil, kan jadi berkah juga buat kita, iya kan? Nah itulah contoh yang harus kita buat
ketika kita bertemu dengan target market kita, apa yang harus kita katakan? Ya, tentunya kalimat ini, contoh yang kubuat tadi, nggak mungkin kalian terapkan, kawan-kawan terapkan dengan anak gadis. Anak gadis belum punya suami. Ngomong kayak gitu ya nggak nyambung sama dia. Lalu apa yang kita lakukan kalau misalnya kita mau menawarkan sama anak gadis? Nah, ini dia PR buat kawan-kawan semua, ya. Apa PR-nya? PR-nya adalah nanti setelah kawan-kawan nonton video ini, kawan-kawan pikirin, pertama, target marketnya siapa? Tulis dalam chat, target market pekerja kantoran atau karyawan kantoran misalnya. Menciptakan kebutuhan gain, contohnya. Kalimat apa yang harus dikatakan? Yang kedua, menciptakan kebutuhan dengan pain. Nah, itu tugas kawan-kawan. Ya, aku pengen tahu kawan-kawan semua di sini memahami nggak materi kali ini. Ya, aku kasih contoh yang kedua, biar kawan-kawan lebih mengerti lagi contohnya bagaimana. Kalau misalnya karyawan kantoran, ya, contoh karyawan kantoran, kita bilang dia itu seorang sales, ya, karyawan kantoran tapi bergerak di customer service atau mungkin sales counter lah ya, yang jualan tapi di dalam showroom, kita bilang begitu. Nah, misalnya begini, kita menawarkan dengan kalimat gain. Kak, kalau kakak pakai parfum tiap hari, percayalah kak, waktu kakak mau menawarkan produk kakak ke calon customer kakak, kakak lebih pede loh. Orang nyaman dekat duduk kakak. Bisa jadi dengan kakak pakai parfum tiap hari, penjualan kakak meningkat. Akhirnya kakak dapat promosi jabatan dan karir kakak di perusahaan cepat naik. Nah, itu kan pain, itu gain ya, menciptakan kebutuhan dia. Oh iya ya, dengan menggunakan parfum tiap hari, ujung-ujungnya karirku naik, ya kan? Lalu bagaimana menciptakan kebutuhan dari pain? Ya kebalikannya aja, gampangnya kan kayak gitu. Kak, kalau misalnya kakak nggak pakai parfum, akhirnya kakak tampilnya kurang maksimal, nggak pede. Calon customer pun nggak nyaman duduk dekat kakak. Akhirnya apa? Penjualan kakak menurun. Dan akhirnya apa? Karir kakak turun. Ya, mungkin kakak nggak dipakai lagi di perusahaan. Nah, itu pain. Sesuatu yang dihindari. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya, pakailah parfum tiap hari. Parfum apa? Ya, IM parfum. Oke, sekian dulu kawan-kawan materi kali ini. Isi PR-nya supaya kawan-kawan lebih mengerti lagi saat kawan-kawan nanti bertemu dengan target market, apa yang harus kawan-kawan katakan. Oke, see you next time. Ha! Fearless.